Pelaku industri perikanan di Peru khawatir akan rencana Jepang membuang air yang terkontaminasi oleh nuklir dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. There's been a difference between the South Korean government on one hand and their scientists who say that the plan by Japan to release water from the Fukushima nuclear power plant is safe. And on the other hand, there's the public here, the general public in South Korea. 4 out of 5 people, an opinion poll suggests, are opposed to the release of water. Halo guys, ini ada berita heboh banget nih. Ini berhubungan dengan makanan favorit kita semua nih. Khususnya teman-teman yang hobinya makan kerang, makan sushi, makan apa lagi? Makan kepiting, makan sirip ikan hiu. Emang kepiting ada di laut, Dam? Nah, anyway guys, maksudnya adalah kemarin itu heboh banget ya. Di Cina, di Jepang orang demonstrasi sampai ke jalan-jalan loh. Bahkan ada situasi yang paling unik nih. Biasanya Cina sama Korea itu musuhan ya. Kali ini mereka kompak nih. Cina sama Korea Selatan kompak banget. Warganya demonstrasi apa? Mereka menyatakan kecewa. Mereka menolak apa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang bikin apa? Mereka mengambil keputusan untuk membuang limbah nuklir dari pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima tuh yang ada di Jepang. Kemarin kan sempat rusak bro. Kenapa? Karena sempat ada tsunami ya. Ternyata limbahnya masih banyak yang tersisa. Mereka pun akhirnya katanya udah diolah. Terus kemudian udah lama-lama nih. Mereka mau buang karena mau ditutup nih pembangkit listriknya. Tapi ya akhirnya kemarin diputuskan dibuang juga di laut. Nah yang buang limbah ini siapa nih yang buang sampah nih? Jepang bro. Tapi yang kebakaran banyak banget. So kenapa sih orang pada heboh banget ya? Kalau lo yang penasaran dan apa hubungannya dengan investasi kalian di Bursa Efek, langsung aja cek video yang satu ini. So let's check this out. Mungkin dari teman-teman semua ada yang tahu kan, pasti ada sushi, ada seafood. Gue yakin kita semua juga orang Indonesia pada suka makan seafood dong. Tapi kalian tahu nggak kalau dunia perikanan sedang tidak baik-baik saja? Baru-baru ini Jepang lagi diteror nih guys, sama semua pihak. Karena pembuangan limbah radioaktif Fukushima ke Samudra Pasifik di akhir Agustus lalu. Ini fresh from the oven guys. So selama ini kan kita kenal Jepang sebagai negara dengan ekspor hasil seafood terbesar di dunia. Nah dengan hal ini jadi banyak nih negara-negara yang sudah mulai mempertimbangkan untuk menghentikan impor mereka dari negara Sakura. Salah satunya adalah Cina nih guys, sebagai pasar ekspor terbesar bagi Jepang setelah Hong Kong. Nah pemerintah Cina langsung mengeluarkan larangan impor produk laut dari Jepang. Dikarenakan takut terkontaminasi radioaktif limbah PLTN di Fukushima. 日方所作所为是将风险转嫁给全世界，将伤痛延续给人类的子孙后代，成为生态环境破坏者和全球海洋环境的污染者，侵犯各国人民健康权、发展权和环境权，违背自身道义责任和国际法义务。 日方将核污染水一排了之。 Nah banyak juga nih masyarakat Cina yang melakukan demonstrasi. Bahkan ada yang memboikot semua produk Jepang. 毕竟现在网上就有舆论了，就说以后的海鲜就不叫海鲜了，叫河鲜了。对，多多少少是影响还是比较大的。 Nah, sebetulnya siapa sih yang bertanggung jawab dengan peristiwa ini? Perusahaan yang bertanggung jawab menurut berita-berita di media massa itu adalah TEPCO, alias apa? Tokyo Electric Power Company. Lah mengapa ini bisa terjadi di TEPCO? Nah ini ada ceritanya guys. Nah TEPCO itu mengatakan ya limbah ini bisa rusak ya, bisa tercipta karena terkontaminasi ketika reaktor nuklirnya di Fukushima ini rusak akibat gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Jepang pada tahun 2011 lalu nih. Nah yang paling bikin heboh ya guys, ya buat lu tahu aja ini bukan channel ilmuwan ya, juga bukan channel scientist ya, ini channel membicarakan tentang bisnis dan investasi. Nah yang kita mau bahas kali ini bukan soal limbahnya atau nuklirnya ya, yang kita mau bahas kali ini adalah tentang efeknya bagi industri perikanan di dunia. Nah lu tahu nggak, Cina itu merasa sangat dirugikan nih dengan aktivitas buang sampah sembarangan di Samudra Pasifik ini. Karena kenapa? Karena sampahnya dianggap mengandung limbah radioaktif. Nah bener atau enggak kita nggak tahu, tapi faktanya apa? 25% pembeli seafood di dunia itu adalah negeri China. Nah sekarang orang-orang di China ketakutan nih buat makan seafood gara-gara ya mereka nggak mau berubah jadi unicorn. Nah
Jadi aneh. Nah, jadi orang-orang di Cina tuh pada takut tuh. Akibatnya apa? Akibatnya kita bisa duga nih, bahwa bisnis seafood akan mengalami tantangan yang besar ya. Karena secara global, tadi Jepang itu salah satu eksportir seafood terbesar di dunia, Cina salah satu importir seafood terbesar di dunia juga. Nah, keduanya sekarang lagi nggak cocok. Kenapa? Karena rakyat Cina pada ketakutan juga. So, akibatnya apa? Lu tahu nggak? Ekspor Jepang ke Cina itu sampai 7,6 triliun di seafood doang nih. Jadi ini bukan bisnis ecek-ecek guys, ini bisnis triliunan. Dan begitu keluar berita bahwa Jepang diduga membuang limbah dari pembangkit listrik tenaga nuklir itu, apa yang terjadi? Kita udah bisa lihat. Orderan seafood langsung anjlok lebih dari 20%. Nah, ini berita gawat nih menurut gue. Kenapa? Khususnya buat teman-teman, gue tahu sih ada beberapa pengusaha juga dari Indonesia di bidang perikanan. Ya kalau lu jual ikan yang mahal-mahal, lu nggak bisa jual di pasar lokal. Ikan yang mahal biasanya mereka ekspor ke luar negeri. Nah, udah mulai banyak juga orang yang ketakutan untuk makan seafood. Kenapa? Ya, namanya ikan kan nggak tinggal di gang 2, seumur hidup di gang 2 mawar ya kan. Enggak, mereka kan pindah-pindah. Sesuai dengan arus airnya, suhu airnya, temperaturnya. Jadi, pergerakan itu juga bisa bikin orang China malah jadi males makan seafood. Now, ada sedikit momentum nih. Dalam ilmu investasi nih, kita bisa bilang nih. Ada kemungkinan artinya akan ada pergeseran order. Orang Cina tadinya biasa order ke Jepang karena ada limbah nuklir ini, mereka jadi takut. Ya mungkin mereka akan pesan dari negara lain nih. Indonesia jangan-jangan bisa diuntungkan ya. Tapi nanti dulu. Lu harus cek dulu dengan diri lu sendiri. Jarak dari Indonesia ke Jepang itu nggak terlalu jauh guys. Dia ada di atas, kita di bawah. Kita cuma dipisahkan ada Malaysia, Filipina. Udah. Habis itu apa? Ya udah, Sulawesi begitu dekat dengan Jepang. Nah, peluang ini nih, kita sekarang ngomongin peluang ya buat Indonesia sendiri. Itu bisa diuntungkan atau dirugikan, itu tergantung juga. Kenapa? Karena gue lihat ada beberapa ilmuwan, ahli-ahli yang bilang, oh, laut Indonesia itu jauh banget dengan Jepang, jadi nggak bakal terkontaminasi. Tapi sekali lagi ya, kalau gue sendiri berpikir, investasi itu adanya di dunia nyata. So, gue mau tanya sama teman-teman yang nonton video ini. Kalian tambah ngeri nggak untuk makan seafood setelah peristiwa Jepang membuang limbah nuklir itu di Samudra Pasifik? Menurut kalian tuh hal yang berbahaya atau tidak? Atau kalian santai-santai aja? Nanti jangan lupa komen di bawah ya. Ya kalau mayoritas dari kalian bilang, oh ya santai-santai aja pak, paling kena racun 1-2 kali doang masih hidup lah. Ya berarti lu bisa bilang, nggak ada masalah ini. Tapi kalau mayoritas dari teman-teman yang komen di bawah, menganggap itu adalah hal yang menakutkan, hal yang merugikan, bisa jadi kalian yang betul. Kenapa? Karena salah satu ikan ya, yang harganya paling mahal itu ikan tuna di dunia ini. Nah ikan tuna, perairannya di Jepang dan di Indonesia itu saling berhubungan. Karena lalu lintasnya ya juga di antara kedua negara kita ini. Jadi buat teman-teman pun harus lebih bijaksana juga kalau seandainya mau makan makanan yang berhubungan dengan seafood. Gue pribadi sejak mendengar berita itu, gue pribadi merasa lebih hati-hati lah. Kayaknya mungkin ini jadi momentum nih buat kita ya, untuk makan ayam ya, atau makan rumput, atau jadi vegetarian sekalian gitu ya. Tapi ya kembali lagi yang namanya ilmu investasi, kita nggak bisa menduga-duga, kita langsung tanya aja sama investor Indonesia, apakah ini akan berbahaya atau tidak. Dan buat industri-industri perikanan yang ada di Indonesia, gua rasa juga harus sudah mulai siap-siap nih. Ada kemungkinan ketakutan yang dirasakan oleh China itu bisa berdampak di Indonesia. Semoga gua salah, semoga itu tidak berpengaruh. Tetapi kalau seandainya itu kejadian ya, teman-teman harus lebih siap lagi. So, gimana menurut teman-teman? Sebaiknya kita mulai mengurangi makan seafood, atau berita ini nggak bawa pengaruh apa-apa buat kamu ya? Dan ini bisa mempengaruhi nggak ya keputusan kamu untuk membeli saham-saham yang berhubungan dengan perikanan atau tidak? Gue sendiri sih melihat sebenarnya ini semua udah digariskan guys. Karena dulu ada episode salah satu film kartun namanya The Simpsons, dia sudah meramalkan akan terjadi aktivitas buang sampah di nuklir ya, di perairan di Jepang ini, yang kemudian dimakan juga sama menterinya untuk menunjukkan bahwa itu safe. I must say that in my day we didn't talk that way to our elders. Well, this is my day and we do, sir. All right, we eat tonight. Wait a minute. 1, 2, 3. Ya gue sih gampang aja ya, kita kan orangnya praktis, simple. Kalau memang limbahnya nggak beracun, nggak berbahaya, ya coba lah lu pergi ke sana bawa cangkir, lu aduk lah itu air, terus lu minum langsung on the spot. Kan katanya nggak berbahaya gitu kan. Kalau perlu bikin mie rebus langsung dari situ. Ya gue sih pribadi, menurut gue itu sangat berbahaya ya. Menurut gue tidak ada manusia waras di dunia ini yang mau minum air dari hasil buangan limbah air itu. Nah kalau teman-teman gimana?
Menurut teman-teman ya, peristiwa pembuangan limbah nuklir itu sesuatu yang biasa saja atau berbahaya? Dan yang paling penting, ini bisa mempengaruhi tidak sih dengan keputusan teman-teman untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang berbasis kelautan ya, jadi seafood ya. Menurut kamu ini bakal berdampak atau enggak ya dalam jangka panjang buat industri perikanan yang ada di dunia? Karena sekali lagi ya guys, gue ini bukan peneliti, gue ini adalah investor. Dan gue percaya data yang nyata adalah data dari para konsumen yang ada di dunia nyata, which is para viewernya channel BNX ini. So, menurut gue pendapat kalian sangat-sangat valid. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.